Beberapa kali saya ditanya, apakah saya sekarang mendukung Prabowo sebagai Capres 2024? Pertanyaan ini nampaknya muncul karena saya perlahan terlihat mempertimbangkan kembali dukungan saya pada Ganjar Pranowo. Kalau dulu, saya kan adalah pendukung garis keras Ganjar. Sekarang dukungan saya dianggap menyurut. Jujur saja, saya memang sempat bimbang dengan dukungan saya pada Ganjar. Tapi itu terutama bukan karena kualitas Ganjar. Saya sebenarnya lebih khawatir dengan kekuasaan PDIP yang mengikat Ganjar sehingga sang capres terkesan tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti perintah partai. Tapi kalau Anda tanya, sekarang ini siapakah yang lebih layak didukung di antara ketiga capres? Saya tetap akan menjawab Ganjar Pranowo. Kelemahan Ganjar ada di partainya, bukan pada dirinya. Dan ini yang berbeda dengan penilaian saya terhadap Prabowo. Di Prabowo yang jadi masalah adalah dirinya. Saya tidak mungkin mendukung Prabowo karena dia memang tidak layak menjadi presiden Indonesia. Kelemahan Prabowo ada pada dirinya dan masa lalunya. Saya minta maaf ya pada pendukung Prabowo kalau saya harus mengutarakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Saya kadang tidak mengerti dengan jalan pikiran dari Ade Armando. Dia seorang dosen yang pintar, yang cerdas, banyak pengikutnya. Harusnya bisa dong bersikap realistis, analitis, ilmiah. Sangat disayangkan orang seperti Ade Armando nalarnya tidak jalan, otaknya beku, sampai berani mengatakan bahwa dia ini asalnya pendukung garis keras Pak Ganjar, karena Ganjar secara pribadi memang layak jadi presiden, tapi kelemahan Ganjar adalah dari partainya, yang mana partainya ini seolah-olah menjadikan Pak Ganjar ini boneka. Kurang lebih seperti itulah. Orang kalau sudah punya pendidikan tinggi, seharusnya analisisnya tinggi. Ketika sebuah analisis dipenuhi dengan kebencian, ya sudah, akhirnya ngaco. Tidak bisa membedakan antara konsep kepartaian dengan boneka. Tidak bisa membedakan antara petugas partai dengan boneka politik. Nggak bisa, Ade Armando. Kalau orang seperti ini pantas sekali saya sebut sebagai kadrun garis lurus, setengah kadrun, setengah pro Jokowi, setengah pro Ganjar. Jadi kadrun garis lurus. Beda antara petugas partai dengan boneka politik, beda. Kalau boneka politik ya seperti Anies Baswedan, boneka politik.
visi misi untuk Indonesia nol besar, ngomongnya ngaco, kerjanya amburadul, disetir udah pasti. Kalau Ganjar ini dengan PDIP itu seperti keluarga. Andaikan PDIP ini orang tuanya, Ganjar adalah anaknya, sudah sepantasnya anak patuh sama orang tuanya. Kalau anak tidak patuh sama orang tuanya, namanya anak durhaka. Ganjar, Jokowi, Gibran itu anak-anaknya PDIP, mereka dilahirkan dari PDIP. Makanya saya sudah bilang mustahil Jokowi dukung Prabowo, mustahil Gibran dukung Prabowo, mustahil Bobi dukung Prabowo. Kenapa? Mereka nggak mau jadi anak durhakanya PDIP yang notabene sudah melahirkannya dalam tanda kutip, sudah membuat mereka menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Kepatuhan Pak Jokowi kepada PDIP, kepatuhan Gibran kepada PDIP, kepatuhan Ganjar kepada PDIP, kepatuhan Bobi kepada PDIP, itu tak lebih seperti kepatuhan anak kepada orang tuanya. PDIP tidak menyetir Jokowi, PDIP tidak menyetir Bobi, PDIP tidak menyetir Gibran, PDIP tidak menyetir Ganjar. Memang aturan keluarga seperti itu. Anak itu harus patuh sama partai, anak itu harus patuh sama orang tua. Jokowi, Gibran, Bobi, Ganjar adalah anak-anak yang soleh, patuh sama orang tuanya, patuh sama partainya. Makanya istilah anak ini dalam politik, dalam PDIP khususnya disebut sebagai petugas partai. Bahasa agamanya anak-anak yang soleh yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, kalau lebih seperti itu. Makanya Ade Armando, ente pinter, otak cerdas, tapi hati kurang adem. Benci banget sih sama PDIP. Kalau benci sama PDIP bilang aja benci, nggak usah bawa-bawa Ganjar. Oh, Ganjar itu layak jadi presiden, tetapi kelemahan Ganjar adalah partainya. Ini omongan goblok, tolol dulu. Kalau kita benci sama anaknya, sama saja benci sama orang tuanya. Kalau kita benci sama orang tuanya, berarti kita benci sama anaknya. Jadi kalau si Ade Armando ini benci kepada PDIP, sama saja benci kepada anaknya. Benci kepada Ganjar, benci kepada Jokowi, benci kepada Gibran, benci kepada Bobi. Ketika politik dimasuki oleh setan, ya kayak gini, kesetanan, koslet semua. Kalau misalkan nggak mendukung Ganjar, gak masalah, nggak ngaruh bagi saya. Kenapa? Ganjar pasti jadi presiden. Tanpa dukungan Ade Armando gak masalah. Saya nggak pernah takut. PDIP adalah orang tua yang terbaik bagi Ganjar, bagi Pak Jokowi, bagi Gibran, bagi Bobi. Mendidik mereka, mencetak mereka, menggembleng mereka menjadi sosok-sosok pemimpin yang dibangga-banggakan oleh rakyat, menjadi pemimpin-pemimpin teladan. Partai-partai yang lain mana? Nggak bisa melahirkan calon pemimpin dari rahimnya sendiri.
PDIP ini sejelek-jeleknya PDIP ini partai yang terbaik, terkuat, dengan ketua umum yang hebat, yang melahirkan anak-anak yang hebat seperti Jokowi, Gibran, Bobi, Ganjar. Saya kadang nggak mengerti. Di tahun 2019 Jokowi 56% lebih, PDIP-nya cuma 19%. Terus terang, akhirnya kerja Jokowi nggak bisa apa-apa, tersandung oleh DPR yang notabene bukan partainya Pak Jokowi. Coba kalau PDIP-nya menang total kemarin, perkembangan yang terjadi akan berlipat-lipat. Jadi kalau benci kepada PDIP, benci aja, bilang kepada PDIP, nggak usah bawa Ganjar, realistis saja. Jokowi orang yang hebat, Ganjar juga adalah orang yang hebat. Prestasi mereka luar biasa.